Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dengan awalan basmalah, kemudian doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada bab 8, yaitu masa kehancuran Bani Abbasiyah. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjabarkan faktor penyebab timbulnya pemberontakan di Bani Abbasiyah. 2. Peserta dapat mengidentifikasi faktor terjadinya serangan tentara Mongol terhadap Abbasiyah. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan proses terjadinya perang salib. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan proses lemahnya Bani Abbasiyah. Hancurnya Bani Abbasiyah diawali dari beberapa titik perkembangan. Perebutan kekuasaan dalam istana terutama pada Khalifah ke-10 dan seterusnya. Perang salib tahun 1095 sampai 1289 Masehi yang berlangsung selama 2 abad kurang lebih. Penyerangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dilanjutkan oleh cucunya Hulagu Khan yang akumulasi penyerangannya terjadi pada tahun 1258 Masehi. Dan berdirinya kerajaan Turki Utsmani di hampir semua bekas wilayah Abbasiyah yang telah lepas dari Baghdad sebagai pusat Bani Abbasiyah. Yang pertama, faktor penyebab munculnya pemberontakan masa Abbasiyah. Pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintahan termasuk pada masa pemerintahan Abbasiyah. Gambaran terjadinya pemberontakan masa Abbasiyah itu dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Yang kedua, balas dendam. Yang ketiga, cara praktek perilaku amoral dari khalifah dan pembesar istana. Yang keempat, sistem peralihan kekuasaan monarki. Yang kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Perebutan kekuasaan dalam masa pemerintahan Abbasiyah terjadi sejak dua putra Harun al-Rasyid ditetapkan sebagai khalifah pengganti bapaknya. Apakah putra mahkota Al-Amin atau adiknya Al-Ma'mum pada 1 tahun berjalan, dalam masyarakat Islam Abbasiyah terjadi saling menjagokan masing-masing calon. Di satu pihak ada yang menjagokan Al-Amin, di pihak yang lain ada juga yang menjagokan Al-Ma'mum sebagai khalifah. Kondisi ini terjadi sampai 1 tahun berjalan baru pemerintah dapat memutuskan Al-Amin menjadi khalifah ke-6. Selanjutnya, Al-Ma'mum menjadi khalifah ke-6 setelah Al-Amin. Dalam sejarah perkembangan Bani Abbasiyah disebutkan sebagai awal perebutan kekuasaan di Bani Abbasiyah. 2. Faktor penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Faktor kehancurannya Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, perebutan kekuasaan berkepanjangan dalam istana Abbasiyah menimbulkan presiden buruk dari masyarakat, ditambah dengan perilaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesar istana, mulai dari khalifah 10 dan seterusnya. Perebutan kekuasaan bagi sebuah kerajaan yang memakai pola pengangkatan kepemimpinan atau monarki oriented, yaitu sebuah kenistaan karena putra mahkota yang lebih dari satu tidak akan pernah memberi ruang bagi sesama kandidat. Dan hal itu terjadi hampir di semua kerajaan Islam, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Umayyah, Andalusia, Turki Utsmani, Persia, dan Mughal India. Kemudian faktor eksternal. 505 tahun perjalanan Bani Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban dunia.
terutama pada periode klasik atau abad pertengahan. Tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan pada abad pertengahan tersebut menyebabkan umat Islam lengah dan selanjutnya menjadi hancur. Ada beberapa proses yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan kemudian hancur dari luar, yaitu yang pertama yaitu wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Luasnya wilayah Abbasiyah menyebabkan banyak wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintah Baghdad tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah. Luasnya wilayah juga menyebabkan pemerintah tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti irigasi, jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Sementara kewajiban wilayah-wilayah bagian harus disampaikan secara rutin ke Baitul Mal atau kas negara. Akibatnya, banyak wilayah bagian yang lepas dan minta merdeka dari Abbasiyah, seperti Toulan dan Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah di Mesir minta merdeka dari Abbasiyah, Sabak Takim di wilayah Persia minta merdeka, dan Idrisi dan Toiriyah di Maroko minta merdeka. Masa ini disebut masa disintegrasi Abbasiyah. Yang kedua yaitu Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, yaitu pada 1096 sampai 1287 Masehi. Perang Salib berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam, di mana banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak, sekolah, masjid, istana, dan lembaga-lembaga pemerintah atau umum yang rusak. Selain itu, banyak masyarakat yang ikut korban akibat dari perang yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, baik itu dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. Yang ketiga, serangan tentara Mongol. Penyerangan Mongol dilakukan mulai tahun 1220 Masehi oleh penguasa timur, yaitu Leng Genghis Khan. Penyerangan dimulai dari dua pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transyonia, Bukhara, dan Samarkand. Selanjutnya, penyerangannya dilanjutkan ke daerah Abbasiyah lainnya, yaitu Tajikistan, Turkistan, Armenia, daerah sampai ke Anatolia. Terakhir tahun 1258 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah, mulai dari Syria, Kufah, Java, Hiro, Anhar, Damaskus, dan kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi dengan cara kota Baghdad dibakar dan bumi hanguskan. Yang terakhir yaitu berdirinya Turki Utsmani. Berdiri Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Ternyata dalam kenyataannya justru ikut memperparah kehancuran Abbasiyah di wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani, yaitu justru terjadinya perang terbuka yang menyebabkan tambah parah kekuasaan Abbasiyah. Ibu rasa pembelajaran pada kali ini sudah cukup. Semoga kalian mudah untuk memahaminya dan mudah untuk belajar. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.